Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita bertemu dalam apa Ustaz? Dilempar bola, main lempar-lempar aja sih. Iya, kebetulan saya duduk di sini bersama dengan Ustadz Agam. Dia pengampu PJOK di SMP Muhammadiyah Plus Nungpring Muntilan. Terbukti sekali teman-teman. Ternyata, wow, lincah ya. Meskipun puasa-puasa, tangkap bola pun sangat lincah. Nah, kita intip deh. Apa sih trik dan tipsnya Ustadz Agam? Kok bisa menjaga stamina tubuh yang bagus dalam puasa ini? Tips dan trik berolahraga dalam puasa itu yang pertama waktu harus diperhatikan, yaitu biasanya bisa dilakukan setelah pagi ya, setelah sholat subuh atau setelah turun dari kultum dari masjid itu kan bisa jalan-jalan, kemudian mungkin bersepeda sebentar dan lain sebagainya, olahraga yang ringan-ringan. Atau kalau tidak pagi mungkin bisa di sore hari sambil menunggu buka puasa ya, bisa untuk aktivitas olahraga yang ringan-ringan. Nah, saya di sini ditemani oleh Us Evi. Beliau adalah kepala sekolah SMP Muhammadiyah Plus Gunung Pring, sekolah sang juara. Nah, kalau Ustazah gimana tipsnya untuk menjaga agar puasa tetap lancar? Oke, yang perlu kita ketahui menurut saya, kita harus paham betul bagaimana tujuan ataupun maksud puasa. Jadi kita tahu persiapkan ilmunya dulu, setelah itu baik itu ilmu tentang puasa maupun juga ilmu tentang kesehatan. Jadi nantinya kita bisa bersiap untuk menghadapi Ramadan kali ini. Tentu Ramadan yang luar biasa, Ustadz Agam, karena Ramadan kali ini itu hanya datang sekali seumur hidup kita. 1444 Hijriah, itu kan hanya datang satu kali seumur hidup kita, nggak akan mungkin kembali lagi. Meskipun dari tahun ke tahun kita sudah biasa nemui Ramadan, tapi Ramadan yang kita temui di tahun ini tentu berbeda dengan Ramadan yang lainnya. Dan tentunya disitulah kita dibutuhkan pemahaman tentang keilmuan kita, baik secara agama maupun secara olahraga gitu ya. Nah, sekarang balik lagi nih. Bolanya bawa sini Ustadz Agam? Oke. Pertanyaan yang kedua, momentum apa Ustadz Agam yang menurut Ustadz Agam itu dalam PJOK bisa juga sebagai kita mengambil hikmah dalam pelajaran PJOK? Bisa dikaitkan dengan penambahan ilmu agama kita. Kira-kira apa? Kalau saya yang jelas kalau dalam olahraga itu yang pertama tentang kaitannya dengan agama itu yang pertama ada berpakaian dulu sih. Iya, memang olahraga dan agama itu kan sesuatu yang bisa dibilang agak sering bukan saling kontra lah satu sama lain. Nah, kalau saya meskipun kita terutama bagi perempuan, meskipun harus olahraga dengan gerakan yang banyak, tetapi penampilan dalam berbusana itu dalam berpakaian itu harus tetap diperhatikan, jangan sampai berlebihan memperlihatkan lekuk tubuh atau sesuatu yang dilarang ditampilkan oleh syariat itu tidak boleh. Kalau saya tantangannya seperti itu. Oke, luar biasa nih. Muncul dari seorang guru olahraga ya, tentu saja guru olahraga yang paham agama, karena dulu SMP-nya ini satu alumni ya. Iya. Jadi paham agama betul, dulu saat agama tuh mondok gitu ya teman-teman. Cuma nginep. Disitulah dibutuhkan memang pemahaman terhadap ilmu agama, baik itu kita mau kerja dimanapun, di olahraga, di matematika, di PKM dan sebagainya, tentu sangat dibutuhkan. Nah, Ustadz Agam di sini paham betul bahwa walibasu taqwa khairul lakum, dan pakaian takwa itu akan lebih baik bagi kamu. Kalau bagi seorang perempuan ya, Ustadz Agam, pakaian takwa itu kan ada beberapa syaratnya gitu ya. Di antaranya tuh, satu, tidak boleh kemudian menampilkan lekuk tubuhnya, tadi seperti yang Ustadz Agam sampaikan. Kemudian yang kedua, tidak boleh transparan. Kita longgar tapi transparan kan sama aja. Iya sih, itu sering terjadi. Maaf ya, itu sering terjadi. Iya. Jadi
Hal-hal yang seperti itu tidak boleh ketat, tidak boleh kemudian transparan, dan tentu saja menjaga ataupun menutup aurat kita. Nah, seperti itu kira-kira Tat Agam. Yes. Alhamdulillah di kita itu alhamdulillah ada dalam berpakaian itu masih menjadi kita masih mengawal ketat terus gitu, selalu mengingatkan anak-anak. Iya. Apalagi nih Tat kira-kira yang mungkin kita bahas nih? Kayaknya cukup sih Us, itu sebagai teman untuk menunggu buka puasa kita. Yang jelas Us, pesan untuk anak-anak itu agar buka puasa itu tidak tetap nyaman, tetap enak gitu. Gimana tipsnya? Kalau tips itu pertemuan sebelumnya sudah dibahas sama Ustaz Bagus gitu. sama Ustaz Ayu. Iya. Jadi nanti buka lagi ya. Ya jangan lupa tonton episode sebelumnya dan yang akan datang. Yang jelas Ramadan kali ini Tat Agam. Ini karena saya dulu pernah mengampu jadi matematika ya, sedikit dong boleh dong kita berhitung. Iya dong. Kalau kita pengen hitung-hitungan, setiap amal kebaikan di sini kan akan dilipat gandakan menjadi 10. Tapi di Ramadan biasanya akan dilipat gandakan lagi jadi 700 kali lipat. Kama kali habah dan amadat sab'asana bila fikul sumbulatin atau habah. 10 masih dilipatkan lagi dari 700 ketika kita berinfak ataupun melakukan sebuah amal kebaikan. Nah, kalau mau hitung-hitungan capek deh kayaknya. Setiap hari kita harus menghitung. Coba deh, kita mau tadarus berapa ayat, hurufnya sudah banyak. Kalikan 10. Belum lagi kita mendengarkan berbagai macam kajian, pahala lagi. Belum lagi ketika kita infak, katakanlah infak 10.000 dikalikan 7.000. Itu kalau kita hanya mau hitung-hitungan, kita akan catat sendiri. Akan tetapi kalau kita niatkan Ramadan kali ini agar Ramadan menjadi lebih bermakna, maka insya Allah Ramadan kali ini menjadi sebuah pembelajaran bagi kita yang sangat besar dan kesempatan bagi kita untuk meminta ampunan dari Allah, meminta perlindungan dari Allah, dan semoga Allah senantiasa terima amal kita dan membebaskan kita dari dosa-dosa kita. Gitu ya Tat Agam ya? Iya, begitu juga. Oke, kali ini Ramadan Kusuka. Spirit kuatkan ada. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Ramadan Kusuka. Spirit untuk kuatkan adab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.